beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Bisa tengok kanan kiri Anda, lambaikan tangan, katakan shalom. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih Pak Lianggono buat kesempatannya. Senang ini saya menghadiri ibadah sepanjang hari ini. Jemaatnya antusias. Kita semua pasti rindu untuk semakin dipakai Tuhan. Amin. Nama saya Anita. Senang sekali berjumpa dengan Anda siang hari ini. Hari ini saya akan memberikan judul khotbah yaitu dalam tekanan namun disukai. Kok bisa ya? Dalam tekanan tapi disukai. Karena biasanya menurut penelitian nih, menurut survei, kalau biasanya seseorang itu mengalami tekanan, respon yang muncul itu biasanya perasaan negatif atau respon negatif. Atau bisa jadi kadang respon itu adalah respon yang merusak. Tapi ternyata di dalam Tuhan tidak harus begitu. Amin. Di dalam Tuhan justru ketika dalam tekanan kita ini bisa loh Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bisa memperkatakan perkataan yang baik. Kita bisa memutuskan untuk mengatakan hal yang baik. Kita bisa berespon benar. Bahkan kita juga masih bisa tetap melakukan perbuatan baik. Sehingga itu tidak membatasi bagaimana Tuhan memakai kita. Yang percaya katakan yes. Kenapa? Karena begini. Kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Rencananya itu begitu besar. Percayakah Anda bahwa begini? Seringkali kalau kita berpikir, kita sebagai orang Kristen nih. Kita ini bertobat menerima Tuhan Yesus. Kita berpikir tujuannya biasanya seringkali di pikiran kita adalah satu. Supaya kita diselamatkan. Atau seringkali yang sering kita dengar adalah supaya kita tidak masuk neraka dan kemudian kita dapat kehidupan kekal, kita masuk surga. Betul? Tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi ternyata Tuhan itu punya rencana yang lebih besar lagi. Yang percaya katakan amin. Tuhan kita itu saking percayanya kepada kita. Tuhan kita itu sangat percaya. Karena begini loh Bapak Ibu Saudara-saudari. Anda lihat di Alkitab kita. Dari zaman perjanjian lama sampai akhir perjanjian baru. Semua yang dipakai Tuhan itu tidak ada manusia yang sempurna. Betul atau tidak? Kalau Anda lihat di Alkitab kita, semua yang ditulis manusianya itu punya kekurangan, masih darah dan daging, masih punya kelemahan, bisa sedih, bisa putus asa. Tapi yang tidak pernah berubah adalah Tuhan dan rencananya. Tuhan tidak pernah berubah dan rencananya juga tidak pernah berubah. Dan rencana Tuhan itu besar bagi kita. Tuhan itu tidak mau untuk menyelesaikan rencananya itu sendirian. Menurut Anda, Tuhan itu mampu tidak? Oh, sangat mampu. Tuhan bisa tidak? Tanpa kita, tanpa siapapun, Tuhan melakukan perkara yang besar. Jawabannya sangat pasti, sure, pasti bisa. Tapi masalahnya Tuhan tidak mau. Itulah sebabnya Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita. Betul, Roh Kudus menyertai, menolong kita. Tapi bukan hanya itu saja. Alkitab katakan Dia memberi kuasa kepada kita untuk kita menjadi saksi. Itulah sebabnya ada ketika kita lihat di Kisah Para Rasul ini. Gereja mula-mula ini menjadi sebuah ledakan rohani yang sedemikian rupa. Karena ketika Roh Kudus hadir, di situ rencana besar sedang dimulai. Tuhan sedang mempersiapkan manusia-manusianya. Kita semua, apa sih dasar kita ini bisa dipercaya Bapak Ibu Saudara-saudari? Mood kita ini loh kadang bisa naik bisa turun, betul? Kalau kemungkinan kita gagal mengendapi rencana Tuhan itu besar atau tidak? Besar sekali. Tapi Tuhan gak pernah putus asa. Tuhan tetap mau lanjut dari zaman ke zaman. Dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru sekarang. Sampai anak cucu kita nanti. Sampai akhir nanti. Tuhan tetap bersedia mempercayai kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari jangan menolak rencana Tuhan ini. Jangan tidak mau terlibat.
Jangan berkata tidak. Gereja mula-mula, mereka itu bahkan sekalipun mengalami tekanan sedemikian rupa, tidak mudah sedemikian rupa, tapi mereka tetap bersedia dipakai Tuhan. Bahkan mereka menjadi kelompok orang yang disukai banyak orang, sekalipun mereka di dalam tekanan. Sehingga kita bisa loh, meskipun kita ini dihimpit kanan kiri, ada tantangan sedemikian rupa, rencana Tuhan tetap bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tidak menggagalkan rencananya yang besar dalam kehidupan kita. Karena begini, Bapak Ibu Saudara-saudari, beberapa kali ketika saya ini mendoakan orang sakit kritis, bahkan beberapa hari yang lalu, di depan mata saya orang itu meninggal di depan mata saya. Persis ketika setelah saya berdoa hari ini, saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Materaikan Tuhan di dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah raja, kemudian orangnya meninggal. Saya mau tanya, bawa apa orangnya ke sana? Tidak bawa apa-apa. Tapi ada sebuah perjalanan puluhan tahun hidupnya. Ada kisah hidupnya. Itu yang akan dikenang dalam kekekalan. Ada kisah dalam hidupnya. Itu yang diwariskan ke anak cucu. Kisah apa itu Bapak Ibu Saudara-saudari? Apakah kita gagal ketika kita menghadapi tekanan? Ataukah bagaimana rencana Tuhan digenapi? Percayalah, kebermaknaan hidup kita ini melihat bahwa hidup ini benar-benar berarti. Ternyata bukan ketika kita dapat semua kekayaan kita. Bukan berarti Tuhan itu anti kaya loh, bukan loh Bapak Ibu saudara-saudari. Bukan berarti Tuhan itu anti dengan yang namanya sukses makmur, bukan. Tapi lebih daripada itu, tahukah ada dua inti bagaimana hidup kita ini berarti. Tuhan katakan seluruh hukum itu menyangkut itu, yaitu apa? Ketika kita ini bisa mengasihi Tuhan dan ketika kita ini bisa mengasihi sesama. Itu yang membuat hidup kita berarti. Ketika hati kita ini bisa kita punya jernih perjalanan dengan Tuhan. Perjalanan yang indah dengan Tuhan, kadang naik turun ngalami tantangan. Tapi itu sesuatu yang akan kita kenang, itu akan jadi lukisan sejarah kita. Ditulis dalam buku kehidupan kita. Di hadapan Tuhan itu bernilai kekal. Oleh sebab itu, ayo miliki kualitas sekalipun dalam tekanan kita disukai Allah. Tapi kita juga disukai sesama kita. Jangan sampai kita mencatat sejarah kita tidak disukai Allah dan kita tidak disukai sesama kita. Nah, gereja mula-mula kenapa mereka itu punya kehidupan yang luar biasa? Karena mereka itu gemar gereja yang berdoa. Mereka itu adalah orang-orang yang bersekutu dengan firman. Sungguh-sungguh. Dengar firmannya bukan hanya hari Minggu atau persekutuan saja, tapi mereka sungguh-sungguh rindu akan firman Tuhan. Mereka juga punya kebersamaan yang kuat. Dan mereka juga punya kesatuan yang kuat. Dan mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Pernahkah Anda membayangkan bahwa kita ini loh, setiap kita ini bisa dipakai Tuhan. Setiap kita ini bisa memberkati orang lain. Setiap kita ini bisa, bahkan bukan hanya sedikit orang, bisa banyak orang. Karena kenapa? Tuhan berikan kita jadi dikatakan kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Sehingga kalau Tuhan berkata kita adalah garam terang, seserius itu Tuhan menjadikan kita. Tuhan itu serius kalau berkata kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Sungguh untuk proyek itu, untuk penggenapan rencana yang besar itu, Tuhan memberikan Roh Kudusnya. Roh Allah sendiri yang maha kuasa, yang mengatasi segala kemustahilan itu diberikan kepada kita. Supaya kenapa? Menyertai kita. Supaya kita bisa dipakai Tuhan dalam rencananya yang luar biasa. Yang mau katakan amin. Sehingga kita ini bisa jadi berkat. Kita bisa jadi terang sekalipun tadi keadaan tidak memungkinkan. Di gereja mula-mula itu bukan seperti kita sekarang ini. Kita tidak masalah beribadah seperti ini. Di zaman mereka pada saat itu, ada satu tokoh pemimpin agama namanya Saulus
yang nantinya akan menjadi Paulus, hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi di Kisah Para Rasul pasal kedua, pada masa itu namanya masih Saulus. Dan dia adalah eksekutor yang mengejar orang-orang percaya untuk kenapa? Dianiaya, ditangkap, bahkan dibunuh. Di masa seperti itu mereka dihimpit, ditekan, mengalami masa penganiayaan. Tidak mengubah iman mereka, tidak menghalangi bagaimana mereka dipakai Tuhan luar biasa. Apa yang menjadi halangan kita hari ini? Kenyamanan kita kah? Atau keegoisan kita kah? Kita perlu menyadari ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Hidup kita ini miliknya Tuhan. Waktu puluhan tahun ini juga miliknya Tuhan. Sebenarnya tidak ada alasan untuk kita menolak. Jangan pakai saya Tuhan. Oh saya tidak mau jadi berkat. Oh saya tidak mau jadi garam dunia, terang dunia. Oh bukan saya Tuhan. Sebenarnya gak ada alasan untuk itu. Karena bagaimanapun sebenarnya kita ini miliknya Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau punya rencana apapun atau kita dipakai seperti apapun itu haknya Tuhan. Tapi ciptaan yang seringkali menolak dan tidak tunduk adalah siapa? Kemarin ketika saya khotbah di ibadah di AOG, saya sempat menjelaskan tentang Yunus. Yunus itu tokoh yang berkata kepada Tuhan, jangan aku Tuhan, aku tidak mau. Kenapa? Yunus itu menolak dipakai oleh Tuhan. Yunus lupa bahwa Yunus adalah miliknya Tuhan. Sehingga dikatakan apa yang terjadi, Tuhan atas penentuan Tuhan perintahkan angin bertiup kencang, kapal itu goncang, betul? Atas perintah Tuhan minta ikan menelan dia. Semua ciptaan itu tunduk kepada perkataan Tuhan. Langsung berkata, yes, Tuhan berkata, angin datang. Ikan, telan Yunus. Ikan langsung datang. Tapi satu ciptaan yang seringkali jangan Tuhan, gak mau Tuhan. Orang lain saja Tuhan siapakah? Manusia, yaitu kita. Oleh sebab itu hari ini, janganlah kita menjadi ciptaan atau manusia yang tidak mau tunduk kepada Allah. Yang rugi kita. Sebenarnya kitalah yang butuh Tuhan dan kehendaknya. Karena rencana Tuhan itu membuat hidup kita semakin berarti. Sungguhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak pernah bisa terbayarkan. Ketika coba Anda bayangkan Anda berdoa bertahun-tahun untuk orang yang Anda kasih bertobat. Di depan mata Anda jadi saksi orang tersebut bertobat. Apakah itu bisa dibayar dengan harta kita? Tidak bisa. Itu adalah kasih karunia. Sama juga dengan jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula ini mereka begitu antusias terbakar. Pertama kali karena ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, kenapa hati kita bisa berkobar dan semangat berkata, iya Tuhan pakai aku. Ketika hati kita terbuka dan berkata kepada Tuhan, Engkau pemilik hidupku ini milikku, milikmu Tuhan. Jadilah sesuai rencanamu dan kita diizinkan untuk dipimpin Roh Kudus. Maka apa yang terjadi? Hati kita akan berkobar-kobar Bapak Ibu Saudara. Karena begini loh, kecenderungan kita tidak bisa dipungkiri, kita ini orangnya egois, betul? Inginnya pokoknya yang dulu adalah kita sendiri. Tidak peduli terhadap orang lain. Tetapi kita bisa minta kepada Tuhan. Belas kasihan daripada Tuhan. Ketika Roh Kudus memenuhi hati kita bisa diingatkan nama demi nama. Bisa loh. Tiba-tiba kita ketemu dengan satu orang, kita bisa menangis berdoa untuk orang tersebut. Tidak ada hubungan saudara, keluarga. Tetapi karena hati Tuhan memenuhi hati kita bisa dipakai Tuhan seperti itu. Dan kenapa di jemaat gereja mula-mula ini? Mereka, sekalipun ini mereka mau dianiaya, ancamannya nyawa sekalipun.
Mereka ancamannya ditangkap, dimasukkan penjara, disiksa. Tapi kenapa mereka begitu antusias mencari Tuhan? Begitu sungguh-sungguh karena hati mereka terbuka untuk Tuhan. Mereka begitu rindu Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Karena bagaimanapun itu tidak bisa ditukar oleh apapun, betul atau tidak? Pernahkah hari ini saya percaya Anda yang sudah pernah pertama kali menerima Tuhan Yesus di sini, saya percaya Anda semua pernah mengalaminya. Bukankah itu pengalaman yang tidak terlupakan, betul? Tapi seringkali, kenapa kita tidak sesemangat dulu? Kenapa kita tidak seantusias dan begitu kagum dan mau rindu dipakai Tuhan seperti itu? Apakah Tuhannya yang berubah? Atau apakah Roh Kudusnya yang berubah yang tidak bekerja di hati kita? Bukan. Yang berubah adalah respon hati kita. Di jemaat mula-mula ini, kenapa mereka begitu sungguh-sungguh? Karena hati mereka tidak berubah. Hati mereka masih sangat terbuka untuk dipakai Tuhan. Biarkan hati kita juga tidak berubah. Bukan hanya di awal ketika pertama kali kita menerima Tuhan Yesus. Tapi di tengah perjalanan kita dan sampai akhir biarlah hati kita tidak berubah. Yang mau katakan amin. Apa yang mereka alami? Yang pertama, kualitas seperti apa sehingga membuat mereka ini disukai oleh Allah dan disukai oleh semua orang? Yang pertama, karena mereka suka bertekun dalam pengajaran. Maksudnya apa? Mereka itu bersedia dibimbing. Tidak, Bapak Ibu Saudara, tidak mudah loh untuk orang bersedia dibimbing, betul? Maunya adalah yang suka didengar oleh telinganya sendiri, betul? Oh, pengajaran ini, oh tentang apa? Oh tentang uang, oh saya suka. Oh tentang promosi, oh itu saya suka. Tapi soal penginjilan, menjadi berkat, salib Kristus, darah Yesus, keselamatan, tentang ada penghukuman kalau tidak menerima Tuhan Yesus. Wah saya tidak suka, saya anti itu. Seringkali telinga kita memilih itu. Tapi kenapa mereka bisa menjadi disukai Allah dan disukai semua orang sekeliling mereka? Karena mereka punya kerinduan untuk bertekun dalam pengajaran apa? Dalam pengajaran firman, sungguh-sungguh cari firmannya. Kenapa orang-orang yang sudah kepenuhan Roh Kudus ini, mereka bukan hanya sekedar modalnya semangat saja. Tapi mereka punya kerinduan untuk duduk diam, dengar apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Dikatakan juga mereka di Hosea pasal keempat ayat ke-6 dikatakan begini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi tanpa pengajaran yang kokoh, tanpa kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tidak punya fondasi yang kuat, Bapak Ibu Saudara-saudari. Lihatlah tokoh-tokoh di Alkitab. Siapa tokoh-tokoh yang di Alkitab mau digoncang kayak apa? Contohnya Ayub. Siapa tokoh-tokoh di Alkitab yang diproses demikian rupa seperti Daud? Siapakah tokoh yang di Alkitab yang sedemikian rupa mengalami tekanan kanan kiri dalam pelayanan, yaitu Paulus. Tapi kenapa mereka tetap teguh, kuat, tidak menyerah dan terus mau dipakai Tuhan sampai akhir? Tahukah Anda? Karena mereka mengenal Tuhan dengan kokoh teguh. Itulah sebabnya mereka tidak tergoyahkan. Sekalipun dianiaya, sekalipun dalam tekanan, mereka tahu bahwa Tuhan itu setia. Mereka tahu Tuhan itu tidak meninggalkan. Mereka tahu mereka menyembah Tuhan, mengikut Tuhan yang benar, melayani Allah yang benar, sehingga tidak putus asa. Itulah sebabnya kenapa mereka bertekun dalam pengajaran, bahkan dikatakan pengajaran rasul, karena pada saat itu rasulnya masih hidup. Siapa rasul? Rasul ini dikatakan adalah 11 rasul yang setia, yang mengikut Tuhan Yesus sampai akhir. 11 rasul ini, merekalah yang menjadi saksi mata langsung siapa Yesus itu. Merekalah yang melihat di depan mata mereka bagaimana mujizat terjadi. Merekalah yang melihat bagaimana orang mati dibangkitkan. Merekalah yang melihat bagaimana orang buta melihat,
Orang tuli mendengar, mereka juga lah melihat orang-orang berdosa, dosanya diampuni. Orang yang kerasukan dilepaskan. Mereka adalah saksi mata secara langsung. Oleh sebab itu mereka mendengarkan ajaran dari saksi Kristus yang langsung itu. Dan Tuhan rindu untuk kita bukan hanya mendengarnya juga, tapi kita mengalaminya. Kenapa? Karena satu, karena kita punya Roh Kudus yang sama, Allah yang sama. Allah yang mereka juga sembah adalah Allah yang kita sembah. Yang percaya katakan amin. Allah yang mereka juga, Allah yang sanggup melakukan mujizat di depan mata mereka itu adalah Allah yang sama. Yang sanggup melakukan mujizat di depan mata kita. Oleh sebab itu, apa alasan untuk kita tidak percaya, untuk kita dipakai Tuhan? Di Alkitab kita, di zaman Kisah Para Rasul tidak ada yang namanya penonton di sana. Semua adalah pelaku, semua adalah orang-orang yang rindu dipakai Tuhan. Seringkali di zaman sekarang ini, apa yang menjebak adalah kenyamanan. Tapi ayo Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan rindu kita masuk dalam rencananya yang besar. Tuhan rindu pakai kita. Wadahnya di mana? Hari ini Anda yang belum terlibat di Connect Group. Kenapa saya bicara soal Connect Group? Karena disitulah wadah Anda bisa melayani satu demi satu orang. Karena disitulah Anda bisa dikuatkan, diajari bagaimana bersaksi kepada orang lain. Bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Dan Anda sendiri dikuatkan. Ayo Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka kenapa? Hari ini memang situasinya berbeda dengan zaman dulu. Tapi Tuhannya gak berbeda. Rencananya tidak berbeda, rencana Tuhan tetap besar. Tidak mengurangi, tapi masalahnya pertanyaannya. Kalau di zaman itu, mereka tidak egois dan tidak mereka sadar diri. Mereka tahu bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan mereka. Di masa-masa sekarang ini seringkali kita lupa. Seringkali kita lupa bahwa pemilik kehidupan kita adalah Tuhan. Sehingga mereka tidak ada paksaan. Mereka sukarela berkata, pakai aku Tuhan. Kenapa begitu? Karena begini, banyak orang membutuhkan kita. Apakah Tuhan bisa menyelamatkan mereka? Bisa Bapak Ibu. Tuhan itu bisa pakai angin loh. Bertiup sedemikian rupa sehingga seluruh kapal yang dinaiki Yunus, yang sebelumnya mereka menyembah kepada Allahnya masing-masing. Tapi begitu tahu ada Tuhannya yang Yunus sembah, itu adalah Allah yang hidup, mereka langsung menyembah kepada Allahnya Yunus. Karena kenapa? Karena peristiwa angin badai. Angin badai bisa dipakai Tuhan untuk mempertobatkan orang. Tapi Tuhan gak mau sekedar hanya pakai angin badai. Tuhan lebih rindu menciptakan ciptaan yang tertinggi ini loh. Yang diciptakan serupa dan segambar. Yang diciptakan dengan kasih-Nya yang kekal. Yang diciptakan dengan potensinya yang luar biasa. Tuhan rindu pakai kita semua. Itulah kerinduan Tuhan terhadap kita. Seperti Bapa kepada anaknya mempercayakan apa yang dia miliki. Demikianlah Bapa kita rindu mempercayakan kepada kita. Pertanyaannya, apakah Tuhan masih bersedia? Sampai kapanpun Tuhan akan bersedia. Pertanyaannya hari ini, apakah kita bersedia dipakai Tuhan? Sama juga dengan jemaat pada saat itu, mereka begitu bersedia. Karena kenapa? Karena mereka punya kerinduan. Rindu untuk dipakai Tuhan. Yang kedua, kenapa mereka bisa disukai Allah dan bisa disukai oleh sesama? Karena mereka bertekun dalam persekutuan. Ayat ke-42 dikatakan begini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini bukan sekedar persekutuan biasa, cuma berkumpul-kumpul. Ini persekutuan seperti CG kita. Yaitu kenapa? Ada kedekatan di sana. Ada bermitra dengan Tuhan di sana, berpartner dengan Tuhan. Ada saling menguatkan, ada saling mendukung. Istilahnya persekutuan itu dalam bahasa aslinya adalah koinonia. Mereka itu dibuat kuat bersatu bersama-sama untuk apa? Untuk melayani Tuhan, tapi juga untuk melayani sesama.
Se-urgent itu, sepenting itu loh peran kita. Contoh seperti peristiwa Yunus. Tuhan itu pada saat itu, Niniwe itu sudah mau dihancurkan loh Bapak Ibu. Kenapa Niniwe mau dihancurkan? Karena Tuhan bilang kekejiannya telah sampai kepadaku. Maksudnya begini, apakah Tuhan tuh enggak tahu kota itu keji? Tahu, kota orang-orang di sana itu kanibal, sadis sekali. Niniwe itu ibu kota Asyur, musuhnya bangsa Israel. Tapi kenapa Tuhan itu mau menghancurkan? Tuhan itu masih ngomong dulu, betul atau tidak? Seperti ketika Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, karena begini, tetap tidak bisa dipungkiri upah dosa adalah maut. Tetap tidak bisa dipungkiri upah dosa itu adalah penghukuman kekal. Dan ketika dosa mereka itu sudah sampai pada puncaknya, itulah saatnya mereka dihukum. Niniwe dan Sodom dan Gomora semua mengalami hal itu. Tapi ingat, di dua peristiwa itu Tuhan memperhitungkan peran orang benar. Ketika Sodom dan Gomora mau dihancurkan, Abraham nego, Tuhan, kalau ada 50 orang benar, apakah engkau akan menghancurkan kota ini? Tuhan berkata, enggak, aku tidak akan menghancurkan. Nego lagi ya Tuhan, kalau ada 40 orang benar, apakah engkau akan menghancurkan kota ini? Tuhan berkata, no, enggak. 30 orang benar, enggak. Bahkan ditawar sampai 10 orang benar. Maksudnya begini, tahukah Anda, kenapa sampai hari ini Tuhan masih berkasih karunia atas kota kita? Tahukah Anda kenapa Tuhan masih berkasih karunia atas bangsa kita, atas dunia ini? Ketika masih ada orang-orang benar yang tinggal di muka bumi ini, Tuhan tidak akan hanguskan. Ketika ada orang-orang yang masih mempertahankan kota itu di hadapan Tuhan, Tuhan masih melihat itu. Tuh, disitulah kasih karunia. Jadi Anda bisa perhatikan seberapa pentingnya peran kita. Kita ini bukan hanya sekedar orang Kristen atau jemaat yang duduk di kursi ini. Tapi sepenting itu peran kita. Tuhan hargai posisi kita itu seperti pengantara di hadapan Tuhan. Oh, kita ini bukan pengantara yang sempurna. Pengantara yang sempurna itu Tuhan Yesus. Karena dia tak bercacat. Tapi kita diizinkan Tuhan itu share kesempatan. Tuhan bagi otoritas kepada kita sampai dikatakan, kalau ada orang 10 orang aja, aku tidak akan menghancurkan kota itu. Sama juga, tahukah Anda? Kenapa hari ini Tuhan memulihkan keluarga kita? Kenapa hari ini Tuhan memulihkan kota demi kota? Karena ada kita orang-orang benar. Dan masalahnya, apakah orang-orang benar ini mau dipakai Tuhan? Abraham berseru kepada Tuhan sebagai orang benar. Masalahnya di kota itu gak ada. Maka Sodom dan Gomora dihancurkan. Niniwe itu seperti seolah-olah tidak layak mendapatkan kasih karunia. Bukankah itu juga menggambarkan kita? Siapa kita ini yang berhak mendapatkan kasih karunia? Harusnya hukuman dosa, upah dosa, titik, maut gitu aja. Tapi Tuhan itu loh, yang kasihnya dia itu panjang sabar. Tapi karena firman itu ya dan amin, ada konsekuensinya, upah dosa adalah maut, tetap harus terjadi. Niniwe juga demikian, mau dihancurkan, gampang Tuhan langsung hancurkan. Tapi kenapa Tuhan tidak? Tuhan bahkan panggil Yunus. Sampai dibuat Yunus tuh harus taat, sampai harus ditelan ikan 3 hari lamanya. Supaya Yunus pergi, Yunus pun kaget. Dia berseru di kota dan berkata, ayo bertobat, Tuhan akan menghukum kota ini kalau engkau tidak bertobat. Ayo bertobat. Anehnya bangsa yang sadis, bangsa yang keji, langsung mereka ngoyakkan jubahnya, taruh abu di kepalanya, mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan, bertobat. Bahkan Alkitab katakan sampai puasa, sampai ternak-ternak disuruh puasa. Kaget bukan? Yunus saja sampai mau mati dikatakan kok bisa begini? Tuhan bilang, tidak, kalau kamu sayang aja kepada pohon yang kamu tidak tanam dan akan mati, apalagi aku sayang kepada kota ini. Karena kasihnya Tuhan. Yunus tidak nyangka respon bangsa itu seperti itu. Bapak ibu saudara-saudari, respon orang lain
atau kapan saat orang itu bertobat, itu urusannya Tuhan. Karena yang bisa buat orang bertobat itu hanya Tuhan. Tapi Tuhan tidak bekerja sendirian, Dia mau mengajak kita. Tuhan tidak sendirian, Dia bisa mempertobatkan Niniwe, tapi Tuhan ajak Yunus. Sama juga di Kisah Para Rasul. Tuhan ajak sekelompok orang ini untuk membawa Injil sampai ke ujung bumi. Tahukah Anda, ujung bumi pada zaman itu mana? Roma. Jadi pada masa itu, Injil itu sudah sampai ke ujung bumi, sudah sampai Roma. Lewat penginjilan dari siapa? Paulus. Tuhan pakai. Nah, hari ini bagaimana dengan kita? Buat saya secara pribadi, ngeri sekali begini. Rencana Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, itu ya dan amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tanpa kita pun rencananya akan jalan. Untuk Niniwe, kota Niniwe, tanpa Yunus pun bisa enggak kota itu bertobat? Tanpa Yunus pun bisa. Tapi Tuhan enggak mau. Justru yang menjadi ketakutan kita adalah begini. Kalau kita tidak dipakai Tuhan. Kalau kita tidak masuk dalam rencananya, itu loh kita justru dalam bahaya. Nah, orang-orang ini di Kisah Para Rasul, jemaat ini, mereka semua menawarkan diri berkata, pakai Tuhan. Saya tidak mau ketinggalan, pakai Tuhan. Bagaimana dengan kita? Itu pengalaman, itu peristiwa yang itu adalah privilege, itu kasih karunia. Hidup Anda tidak akan biasa-biasa lagi. Ketika kita rindu dipakai Tuhan, dari hari ke hari mata kita akan terus jadi saksi. Satu demi satu orang bertobat. Satu demi satu orang diubahkan. Apakah itu bisa? Di zaman mereka satu hari 3.000 orang bisa bertobat. Apakah di zaman kita bisa? Bisa. Allahnya sama kok. Tapi yang membedakan adalah bagaimana respon hati kita atau kerinduan kita. Kemudian di ayat ke-42C, apa yang membuat mereka disukai Allah dan disukai semua orang? Mereka bertekun dalam pemecahan roti. Maksudnya apa? Bukan hanya sekedar bagi-bagi roti. Pemecahan roti itu bicara soal perjamuan kudus. Maksudnya apa? Mereka itu adalah orang yang sangat-sangat grateful, bersyukur, menyadari tentang pengorbanan Yesus. Itulah yang mendasari mereka, kenapa seperti motor penggerak di hati mereka. Sehingga mereka itu tidak tahan kalau mereka tidak memberitakan Injil dan bersaksi. Karena mereka sendiri sadar begini, saya ini dulu orang berdosa. Saya ini dulu tidak layak. Saya ini adalah orang yang harusnya dibinasakan. Tapi karena Allah yang maha kuasa itu rela jadi manusia, maka saya beroleh selamat. Ketika mereka naikkan perjamuan kudus itu, mereka memecahkan roti. Mereka ingat ada sang penebus karena peristiwanya ini baru. Mereka ingat satu peristiwa, rasul-rasul apalagi murid-murid Yesus tahu menjadi saksi di depan mata mereka. Bagaimana guru mereka, sang juru selamat itu menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa. Itulah yang menjadi penggerak bagi mereka. Mendorong mereka tidak tahan untuk berhenti dipakai Tuhan. Karena kenapa? Ketika mereka memecahkan roti, mereka rindu. Sambil rindu mereka berkata, pakai aku untuk pemberitaan Injil ini. Pakai aku jadi saksiku. Pakai aku di mana saja aku berada. Pakai aku membawa orang-orang untuk diselamatkan. Pakai aku Tuhan. Mereka berkata sambil mereka itu punya kerinduan menantikan kedatangan Tuhan. Karena kenapa? Mereka melihat, apalagi rasul-rasul, Tuhan itu naik ke atas, ke langit. Mereka jadi saksi mata langsung lihat Yesus naik ke atas. Sehingga mereka berharap kapan Yesus turun kembali jemput kami. Bagi sebagian orang itu hal yang menakutkan. Enggak siap Tuhan gitu kan. Aduh saya masih banyak lakukan ini lakukan itu yang tidak berkenan Tuhan. Tapi bagi mereka enggak. Karena kenapa? Mereka melihat Tuhan naik ke surga. Dan Tuhan berkata aku akan menjemputmu kembali. Aku akan datang kembali. Itu yang mereka tunggu-tunggu. Mereka begitu giat sedemikian rupa sambil menunggu kedatangan Tuhan. Tapi bukan berarti mereka tidak bekerja loh Bapak Ibu. Mereka tetap melakukan pekerjaan mereka. Mereka tetap beraktivitas. Tapi hati mereka itu rindu dipakai Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah terbiasa dengan pengorbanannya?
Sudah sering dikatakan, oh Tuhan mengasihi, sampai kita sering dengar lagu tentang kasih Tuhan. Betul? Kita sering dengar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh kita sudah sering, iya wis aku ngerti, sudah aku tahu gitu. Tapi seringkali, tahukah Anda, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, itu perkataan langka loh. Buat kita sebagai orang Kristen, kita sering dengarnya, kita jadi biasa, jadi kurang memaknainya. Tapi tahukah Anda, buat saya sendiri pertama kali kenapa saya bertobat tadi siang saya sudah ceritakan juga. Saya berasal dari kepercayaan yang lain. Pertama kali saya bertobat ketika saya mendengar ada suara, Anita, aku mengasihimu. Suara itu tidak pernah saya dengar dalam kepercayaan saya dulu. Ada Tuhan, ada Allah Sang Pencipta mengasihi orang. Saya menyadari pada saat itu saya orang berdosa, saya tidak dibesarkan di lingkungan gereja. Kata-kata itu langka saya dengar. Dan kata-kata itu adalah kata-kata berharga dan membuat saya bertobat. Buat kita sering kita dengar sehingga kita biasa. Tapi buat orang-orang yang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, itu kata-kata yang sangat mereka ingin dengar. Karena mereka tidak pernah tahu ada Tuhan yang begitu mengasihi, bahkan menyerahkan nyawa bagi dia. Kenapa mereka terus bertekun, rindu berkata, bahkan sampai nyawa jadi taruhannya. Karena mereka mengerti ada Sang Penebus, ada Tuhan yang sudah menyerahkan nyawa terlebih dahulu bagi mereka. Sehingga mereka tetap berkata, pakai aku. Hari ini bagaimana kerinduan kita? Apakah selama ini kita hanya terjebak dengan kenyamanan, oh yang penting saya ke gereja. Bapak Ibu Saudara-saudari, rencana Tuhan lebih besar daripada itu. Tahukah Anda, ada berapa banyak orang di luar sana yang rindu mendengar kabar tentang ada satu penebus, ada satu pribadi yang mengampuni dosa mereka. Memang perlu perjuangan, ada pendekatan yang perlu kita lakukan, ada doa yang perlu kita naikkan, kita nangis untuk nama-nama itu. Tapi ada sukacita yang besar, kita merasakan sedikit dari sukacita yang Allah rasakan. Di Alkitab katakan satu orang bertobat, seisi surga bersukacita. Nah ketika kita melihat ada satu orang bertobat, pernahkah kenapa tiba-tiba kita meneteskan air mata? Kemudian hati kita meluap dengan begitu sukacita, kita diizinkan sedikit merasakan sukacita itu. Dan sukacita itu adalah sukacitanya Tuhan. Peran kita sepenting itu. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadikannya, Tuhan yang memberikannya. Oleh sebab itu mari sama seperti gereja mula-mula, jemaat gereja pakai saya Tuhan. Mari kita dipakai Tuhan. Apa yang mereka lakukan juga? Mereka juga bertekun dalam doa. Di ayat ke-42 bagian D tadi. Mereka bertekun, mereka berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Kenapa? Karena ketika berdoa kita ngerti bahwa semua itu bukan tentang kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Untuk rencana Tuhan yang besar, untuk adanya pertobatan terjadi perubahan hidup orang, Bapak Ibu itu bukan sekedar membalikkan tangan. Hati pikiran orang diubahkan dulu, hatinya diubahkan dulu, nilainya berubah, baru orang itu percaya. Siapakah yang sanggup mengerjakannya? Itu Tuhan. Tahukah Anda kenapa hari ini? Misalnya ketika Anda menyembah tadi, hati Anda bisa terharu. Tahukah siapa yang melembutkan dan menggerakkan hati? Itu Tuhan. Tapi dibutuhkan respon kita. Dan ayo Bapak Ibu, kenapa mereka bertekun dalam doa? Karena mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan, selamatkan orang itu. Tuhan, ubahkan orang tersebut. Tuhan, buat terobosan di orang tersebut. Tuhan, sembuhkan karena Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara-perkara mustahil. Bagian kita adalah berdoa. Kenapa? Karena kita berdoa, kita sedang berkata kepada Tuhan, saya membutuhkanmu. Saya mengandalkanmu Tuhan. Tanpa engkau, saya enggak bisa.
Saya bisa karena ada Tuhan. Itulah alasan kenapa kita berdoa. Dan sepenting itulah peran doa. Ketika berdoa, mereka juga diberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Mereka diberikan belas kasihan. Bisa enggak kita minta kasihnya Tuhan? Bisa loh. Pernahkah Anda berdoa untuk seseorang dan kemudian tiba-tiba Anda menangis dan mengasihi orang tersebut? Enggak kenal padahal. Dari manakah hati seperti itu? Dari Tuhan. Kita bisa minta kepada Tuhan. Yang berikutnya, apa yang membuat mereka juga yang kelima, membuat mereka disukai Allah dan disukai semua orang. Karena hati mereka dipenuhi kekaguman terhadap Allah. Kagumnya sama Tuhan tuh gak luntur. Kita kadang terjebak dengan yang namanya kata biasa. Oh Tuhan itu baik, oh iya biasa. Oh Tuhan itu lakukan mujizat, oh iya saya mengerti biasa. Tapi mereka tidak. Ayo rasa itu. Kekaguman kita kepada Tuhan itu ayo terus kita jaga. Bagaimana mereka bisa kagum akan kuasa Tuhan? Karena begini. Kuasa Allah itu bukan hanya mereka dengar. Kuasa Allah itu bukan hanya mereka baca dari Alkitab. Tapi kuasa Allah itu mereka lihat. Di depan mereka orang sakit disembuhkan. Di depan mereka orang-orang bertobat mengalami Tuhan. Dan kalau Allah melakukannya zaman dulu, Allah yang sama juga akan terus melakukannya sekarang dan masa yang akan datang. Bagian kita, apakah kita percaya? Karena kehadiran Tuhan itu bukan hanya tertulis di Alkitab. Allah yang Maha Kuasa bisa hadir di mana saja. Dan sanggup melakukan apa saja. Oleh karena itu, mari ayo kita terus percaya. Dan apa yang membuat mereka juga disukai Allah dan disukai semua orang? Karena mereka tidak egois. Mereka peduli kepada orang lain. Dikatakan begini, ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah kenapa mereka itu membagi-bagikan kepada orang lain? Karena begini, di zaman itu. Mereka yang percaya kepada Yesus itu hartanya disita. Mereka yang percaya kepada pengikut Tuhan namanya. Karena itu belum jadi agama resmi pada saat itu. Mereka itu dianggap sebagai agama asing yang tidak diresmikan di sana. Makanya mereka dikejar. Mereka disita, mereka kehilangan pekerjaan. Mereka kehilangan semua yang mereka miliki karena mereka sedang mempertahankan iman mereka. Melihat kesulitan yang seperti itu, saudara-saudara yang seiman yang lainnya Gak bisa melihat kesulitan itu. Mereka butuh makan, mereka butuh pekerjaan, mereka saling membagi. Karena kenapa? Di masa itu mereka mengalami kesukaran yang begitu besar. Di zaman itu, mereka orang percaya itu bisa ditaruh di tengah arena, diserbu, dimakan oleh singa. Di zaman itu mereka bisa digantung, mereka bisa disalib seperti Tuhan Yesus. Mereka bisa dihukum sengeri-ngerinya. Suatu saat ketika saya mempelajari kitab ini, ada satu cerita, maksudnya satu tulisan sejarah juga ada satu video ditunjukkan. Ngeri sekali penghukumannya, sadis banget. Mereka mengalami tekanan seperti itu. Itulah sebabnya mereka solid, kompak, mereka saling menolong. Kalau enggak siapa yang menolong mereka satu dengan yang lain? Kalau mereka tidak saling menguatkan, mereka sedang terhimpit nyawa soalnya. Pada saat itu, karena pada saat itu pemerintahan Romawi itu sadis loh. Tergantung apalagi kalau kaisarnya kaisar yang sadis. Itu bisa hukumnya benar-benar diadu dengan singa, dengan binatang buas itu diadu begitu. Mereka ditaruh di arena jadi bahan olok-olok tertawaan. Mereka tertawakan begitu. Umat pada saat itu, orang yang percaya Tuhan Yesus pada saat itu, ancamannya begitu. Jadi kalau Anda baca kisah para rasul pasal yang kedua ini, lihatlah bagaimana kesungguhan mereka di tengah ancaman seperti itu. Mereka tetap ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan yang terakhir ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka tidak berhenti menjadi kesaksian bagi orang lain. Mereka terus memberitakan Injil sekalipun nyawa taruhannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini apakah
halangan kita. Untuk kita berdoa bagi orang lain. Untuk kita peduli bagi orang lain. Mendoakan nama mereka di hadapan Tuhan, kita dipilih jadi pengantara. Bawa nama demi nama Tuhan, selamatkan orang ini. Tuhan, aku berdoa untuk orang ini bertobat. Apakah yang menjadi halangan? Apakah nyawa kita jadi halangan? Enggak, bukan. Justru yang menjadi halangan seringkali hati kita, keegoisan kita. Kenapa Roh Kudus dicurahkan? Betul, dia penolong kita. Penolong perjalanan iman kita. Tapi dia juga penolong kita untuk menyelesaikan rencana Tuhan yang besar, yaitu apa? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan mau pakai kita. Bagaimana respon kita? Kepercayaan ini beresiko. Tapi Tuhan selalu mau ambil resiko untuk mempercayai kita. Karena kenapa? Karena ketika dia memberikan kepercayaan ini, dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Kita dibuat berhasil karena Tuhan menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri.